Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Palang pintu sekaligus kapten Real Madrid Sergio Ramos dipastikan absen pada laga melawan Celta Vigo. Pertandingan Real Madrid versus Celta Vigo merupakan laga pekan ke-17 Liga Spanyol yang akan digelar di Stadion Alfredo Di Stéfano Minggu 3 Desember 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Sergio Ramos dipastikan absen setelah tidak disertakan Real Madrid dalam daftar pemain untuk menghadapi Celta Vigo. Melansir dari Marca Jumat 1 Desember 2021, Sergio Ramos absen lantaran ia menderita sakit perut. Absennya Ramos pada laga melawan Celta Vigo membuat Nacho Fernandes berpeluang menjadi tandem Rafael Varane di jantung pertahanan Los Blancos. Nacho bermain cukup baik ketika Ramos absen selama 3 minggu di awal musim. Ia menjadi partner Varane di jantung pertahanan El Real saat Ramos absen. Dari 5 laga bermain di jantung pertahanan menggantikan peran Ramos, Nacho membawa Real Madrid meraih hasil 2 kali menang, 1 hasil imbang dan menelan 2 kekalahan di semua kompetisi. Adapun Real Madrid yang telah mengoleksi 33 poin dari 16 laga saat ini menempati peringkat kedua klasemen Liga Spanyol. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menegaskan bahwa ia tak tertarik dengan spekulasi kepindahan pemain serbabisa Bayern Munchen David Alaba ke Real Madrid. Kontrak Alaba yang berkostum Bayern sejak 2010 bakal habis pada Juni 2021 alias akhir musim ini. Agen Alaba Pini Zahavi bahkan telah menolak proposal tawaran kontrak baru berdurasi 5 tahun dari pihak Bayern kepada kliennya itu. Sejak bursa transfer musim panas lalu, Alaba memang kencang dikabarkan akan hengkang dari Bundesliga Jerman. Selain Madrid, pemain asal Austria juga dikaitkan dengan sejumlah klub elit antara lain Man City, Juventus, dan PSG. Alaba nyaris tak tergantikan di Bayern. Meskipun performanya agak menurun musim lalu, pemain berdarah Filipina itu tetap menjadi pilihan The Rotten saat menjuarai Liga Champions. Adapun pada laga terdekat, Madrid akan menyambut Celta Vigo pada jornada ke-17 La Liga Spanyol di Stadion Alfredo Di Stéfano Minggu 3 Desember 2020 pukul 03.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Kami punya semua pemain di sini. Saya hanya memikirkan pertandingan besok dengan para pemain yang saya miliki di sini, ucap Zidane pada sesi jumpa pers pralaga. Maka sekiranya Anda bisa bertanya pada saya tentang pemain yang akan tampil atau tidak. Kami memiliki 22 pemain plus 3 penjaga gawang, skuad yang sangat dalam, tutur pelatih berusia 48 tahun itu. Kami sudah disesaki pikiran tentang pertandingan dan kami tidak akan memikirkan tentang pemain yang bahkan bukan milik kami. Tolong, kami hanya ingin memikirkan pertandingan besok, tambahnya. Di papan klasemen sementara, Madrid kini menempati urutan kedua dengan koleksi 33 poin. Los Blancos terpaut 2 poin di bawah sang pemuncak Atletico Madrid yang masih mengantongi 2 laga tunda. Zinedine Zidane mengatakan ingin menikmati setiap momen di Real Madrid karena tidak begitu yakin berapa lama masa jabatannya di Santiago Bernabeu akan bertahan. Zidane akan merayakan momen 4 tahunnya sebagai pelatih Los Blancos. Namun ia mengungkapkan pada bulan lalu bahwa tidak akan membahas perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 2022 dalam waktu dekat. Juru taktik asal Prancis itu ditanya mengenai masa depannya sebelum pertandingan melawan Celta Vigo Minggu 3 Desember 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Apakah akan memperpanjang masa baktinya selama 4 tahun lebih lama bisa menjadi opsi. Namun karena tidak bisa memberikan janji apapun mengenai masa tinggalnya secara jangka panjang, Zidane menjawab, "Ini menjadi pelatih sangat menguras tenaga Anda, tapi ini memang posisi yang bagus. Saya cukup beruntung untuk mengatakan saya manajer Real Madrid dan memanfaatkan setiap momen. Saya tidak bisa mengatakan sebulan, setahun, atau 4 tahun. Hidup ini hanya tentang hari ke hari. Itulah yang saya minati, hari ke hari, memberikan semua yang saya bisa. Setiap sesi latihan, setiap pertandingan, itulah yang saya minati. Selebihnya saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 1 pekan. Makanya kita harus memanfaatkan momen yang ada sekarang ini." Zidane sudah mempersembahkan total 11 trofi bergengsi bagi Real Madrid, termasuk 3 gelar juara Liga Champions dan titel La Liga Spanyol musim 2019-2020 lalu.
Masa depan Sergio Ramos di Real Madrid hingga saat ini memang tidak ada kejelasan. Pasalnya dengan kontrak yang akan habis pada Juni 2021, Los Blancos belum juga memperpanjang kontrak bek legendaris tersebut. Melansir dari berbagai sumber, hal ini pun membuat Ramos diincar oleh klub-klub top Eropa, Tottenham Hotspur salah satunya. Terlebih lagi saat ini Spurs ditangani oleh Jose Mourinho yang sudah kenal betul dengan Ramos karena pernah bekerjasama di Real Madrid. Sang pelatih juga begitu berambisi untuk mendatangkan pemain top demi membawa Spurs meraih gelar juara Liga Inggris setelah 59 tahun lamanya. Menanggapi isu yang telah mengencang ini, Rogelon melihat transfer tersebut tampak tidak mungkin terjadi. Bek 24 tahun itu pun yakin Madrid dan Ramos akan segera menyelesaikan urusan kontrak yang tak kunjung dimulai. Saya pikir pada akhirnya semua akan terselesaikan baik untuk Madrid maupun Ramos, kata Rogelon dikutip dari Goal International. Dari luar saya tidak bisa membayangkan Madrid tanpa Ramos, ucapnya. Sergio Rogelon pun menyatakan sekalipun ia membujuk Ramos untuk bergabung ke Tottenham, menurut dia itu akan sia-sia saja. Saya tidak berpikir dia akan mempedulikannya, ujar pemain berkebangsaan Spanyol tersebut. Kedatangan Eden Hazard disambut dengan antusiasme tinggi oleh para penggemar Real Madrid pada 2019 lalu dari raksasa London Chelsea. Bukan tanpa alasan Eden Hazard berlabuh ke Santiago Bernabeu bermodal raihan trofi Liga Eropa untuk Chelsea. Ia dinilai sebagai pemain kunci. Tak sedikit yang beranggapan jika pemain berpaspor Belgia ini merupakan sosok tepat pengganti Cristiano Ronaldo yang hijrah ke Juventus. Meski demikian, anggapan itu masih bertepuk sebelah tangan hingga saat ini. Pemain timnas Belgia itu tak kunjung memperlihatkan performa terbaik. Hazard memang sempat mengalami cedera dan lebih sering menghabiskan waktu di ruang perawatan. Pada 2019 ia bahkan hanya bermain sebanyak 29 kali di semua kompetisi. 7 dari 2019 penampilan Hazard dilakoni musim ini. Kali terakhir ia tampil sebagai pemain pengganti saat Real Madrid berhadapan dengan LC. Ini menjadi penampilan pertama Hazard setelah 2 bulan terakhir berkutat menjalani perawatan karena cedera. Kondisi tersebut membuat Zidane angkat bicara. Pelatih asal Prancis ini meminta agar semua pihak termasuk para penggemar bersabar. Hazard dinilai masih membutuhkan waktu untuk kembali menunjukkan performa terbaik, dan itu semua demi kebaikan Real Madrid di masa mendatang. Hazard kembali malam ini, namun dia masih butuh waktu dan sejumlah pertandingan untuk dimainkan, ucap Zidane dikutip dari Goal International. Ini menjadi kasus yang harus dilalui selangkah demi selangkah, imbunya. Performa gemilang Bruno Fernandes di Man United terus mendapat sorotan. Kali ini giliran mantan pelatihnya yang kini menjadi direktur olahraga Watford yakni Cristiano Garetta yang berkomentar. Menurutnya Bruno Fernandes layak membela tim-tim top Eropa seperti Real Madrid, Barcelona atau Juventus. Bruno Fernandes memang sukses menyuguhkan penampilan gemilang sejak direkrut Man United pada musim dingin 2020. Kini ia total mencetak 26 gol dan membuat 17 assist dalam 45 penampilan bersama Setan Merah dalam berbagai kompetisi. Berkat kontribusinya, Man United bahkan kini tengah menduduki posisi kedua di klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021. Dari 15 laga yang telah dijalani armada oleh Gunnar Solskjaer total telah mengemas 30 poin sehingga tertinggal 3 angka dari Liverpool yang berada di puncak. Atas pencapaiannya tersebut, Bruno Fernandes jujur mengaku telah belajar banyak hal dari seniornya timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Dia mencoba mengadopsi mental terus berkembang yang diterapkan Ronaldo belasan tahun terakhir. Dia tidak pernah puas dengan kondisinya, tidak merasa buruk, pun tidak merasa baik, hanya merasa perlu terus mencoba berkembang. Dalam segala hal di kehidupan Anda harus berkembang dan memahami bahwa Anda bukan yang terburuk, bukan yang terbaik, kata Bruno di laman resmi MU. Selalu ada kesempatan untuk berkembang. Mustahil jadi yang terburuk sebab Anda punya waktu untuk berkembang, dan mustahil jadi yang terbaik sebab Anda harus terus berkembang. Melihat pencapaian dari Bruno Fernandes di atas, tentunya Madridista berharap agar Real Madrid mau mendatangkannya ke Bernabeu. Jadi andalan selama 7 musim terakhir dan sukses membawa Real Madrid meraih sejumlah gelar juara termasuk 2 trofi Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions, Francisco Alarcón alias Isco mengalami nasib buruk di musim 2020-2021. Di musim ke-8-nya berseragam Los Blancos ini, gelandang 28 tahun itu justru ditepikan oleh pelatih Zinedine Zidane.
Ia lebih kerap diparkir di bangku cadangan sehingga baru mencatatkan 11 penampilan di semua kompetisi musim ini, dengan hanya 3 kali menjadi starter. Muak terus-menerus ditepikan oleh sang pelatih, Isco pun memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid. Bahkan ia telah menentukan klub yang akan menjadi pelabuhan barunya, yakni Sevilla yang menjadi rival Real Madrid dalam perebutan gelar juara La Liga Spanyol musim ini. Salah satu hal yang membuat Isco memilih bergabung dengan Sevilla adalah keberadaan pelatih Julen Lopetegui. Pasalnya mereka berdua pernah bekerjasama di Real Madrid dan timnas Spanyol di tingkat junior dan senior. Lebih lanjut, Isco menganggap bahwa Lopetegui sangat mempercayainya dan selalu memberikan dukungan. Ia pun terbukti kerap menunjukkan performa terbaik di bawah asuhan sang pelatih, seperti ketika mencetak hat-trick saat membawa Spanyol mengalahkan Italia 3-0 pada tahun 2017 lalu. Julen Lopetegui sendiri sukses membawa Sevilla ke peringkat 4 klasemen sementara La Liga Spanyol musim ini, bersaing dengan Real Madrid yang berada di posisi kedua. Meski tertinggal 6 poin dari Los Blancos, tapi Sevilla menyimpan 1 pertandingan tunda.